Kemudian upaya-upaya menuju ke sana ini tentu saja jurusan pemerintah Menpan, terus saja kita melihat bagaimana dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi ini sudah sangat banyak ya, baik di tingkat pusat, kita di provinsi maupun di kabupaten kota ini sudah cukup banyak yang sudah dikeluarkan Perpres 81, Rendesin reformasi birokrasi. Jadi dasar-dasar kita melangkah dan tentu saja diikuti dengan aturan-aturan yang ada di daerah. Lanjut, untuk tingkat kita di daerah di Provinsi Banten, ada Pergub 5445/2022 tentang tugas akreditasi, tugas pokok, fungsi, URS dan daftar kerja Setda, ini juga harus ada oleh organisasi. Kemendagri kita lihat kemana, karena kita hulunya adalah di atasnya kita Mendagri, kita dah Mendagri terkait dengan tematik ini. Jadi hasil poin rapat di Merdur 11/2 akan tetapi kabupaten kota masih ada 270 yang sesuai dengan target RPJMN. Ini rasakan sudah. Kemudian kebijakan baru Kemendagri, bobot RB 30%. Nah, ini hati-hati bahwa kita karena reformasi birokrasi di dalamnya juga nanti ada sakit ya, sakit kita kalau di provinsi ini masih B, 0,6 lagi menjadi BB. Nah, ini khawatir ke depan kita juga harus sangat paham ini, bahwa sakit itu nanti bisa jadi bagian dari bobot, kan tadinya baru 2%, ke depan bisa 30%. Nah, ini kita yakin kita harus mempertahankan, dengan berarti RB juga harus lebih bagus. Kemudian di TKPK, ini di kebetulan Bapeda sebagai sekretariat tadi pada TKPK. Yang pertama, kita terus dimantau oleh Mendagri, ya, malah di dalam kita melaksanakan penanganan kemiskinan ini ada sudah ditetapkan 11 OPD dalam SIPD untuk penanganan kemiskinan ya. Nah, ini menurunkan kantong kemiskinan. Kemudian menyasar kepada desil 1, di data dari pada penanganan kemiskinan ini nanti di desil 1 itu benar dan ini menjadi fokus daripada ya. Ini data P3KI merupakan data yang kita gunakan untuk penanganan kemiskinan. Dari data P3KI itu ada desil 1 itu yang benar-benar miskin, yang ekstrim, yang fakir miskin, gitu ya. Itu menjadi fokus penanganan. Dan desil 2, desil 1 dulu kita beresin, masuk ke desil 2. Kemudian sistem keroyokan, kolaborasi. Nah, ini plan di dalam SIPD bahwa penanganan kemiskinan ekstrim itu dilakukan oleh 17 dengan berbagai program. Itulah yang harus kita laporkan setiap triwulan kepada Mendagri atas pelaksanaan penanganan kemiskinan ekstrim oleh OPD. Kemudian investasi emas ditentukan oleh stunting melalui 8 aksi konvergensi. Nah, ini penanganan stunting kemarin kita sudah bahas ya. Kemudian perlu membuat komitmen untuk berkelanjutan reformasi birokrasi. Lanjut. Kemudian arahan daripada Kemenpan RB, Rendesin reformasi birokrasi transformasi
birokrasi digital. Nah, ini bagaimana di Grand Design RB Perpres nomor 81 tahun 2010 bahwa perubahan internal birokrasi dengan area perubahan. Kemudian di penajaman di roadmap RB 2020-2024 Permenpan nomor 3 tahun 2023. Jadi reformasi berdampak, reformasi birokrasi digital yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk memperbaiki birokrasi sehingga mewujud birokrasi berkelas dunia yang dicita-citakan, dan reformasi birokrasi tematik termasuk tema mungkin yang hari ini sekarang ini adalah makan bergizi gratis, mungkin nanti masuk ke tema tematik juga. Tapi kita belum tahu nih, kita tunggu aja nanti ya. Masuk transformasi di birokrasi digital ini ditargetkan oleh 2002 makin bekerja dengan transformasi birokrasi digital ya. Nah, kebijakannya yaitu reformasi birokrasi ke depan ini bisa dengan digitalisasi sehingga yang pelayanan prima pada masyarakat. Ini arah daripada Menpan terhadap Grand Design reformasi birokrasi. Lanjut, kemudian penetapan tujuan dan sasaran. Nah, ini untuk informasi saja. Jadi penetapan tujuan dan sasaran Grand Design reformasi birokrasi 2025-2045 ini sama-sama harus kita tahu. Lebih kita besok memfinal pada yang pertama ini harus masuk dalam RPJPD, juga dilaksanakan per 5 tahun periode jabatan wali kota ke depan. Desain reformasi birokrasi 2005 itu terwujudnya birokrasi yang kolaboratif, betul berintegritas untuk melayani masyarakat dalam aspek kehidupan dalam rangka manusia yang maju dan berkeadilan berkelanjutan. Ini adalah visi daripada RPJPN ya, 2025-2045. Itu Indonesia maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Ya. Sekarang terusnya transformasi digital, terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif, terciptanya negara yang kompeten, kinerja tinggi berdasarkan sistem merit, terbangun kapasitas lembaga yang berkinerja tinggi, berbasis sejarah yang bijak dan sejarah kebijakan. Lanjut, terus ini teman-teman dalam pengelolaan reformasi birokrasi di perangkat daerah, kita ambil satu OPD ya, kepala OPD misalnya di Bapeda, di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi digital itu ketuanya nanti di bidang sekretariat ya. Karena apa? Karena melaksanakan penguatan RB dan tata kelola di perangkat daerah seluruhnya. Tetapi terhadap yang sifatnya RB tematik ini di bidang-bidang teknis ya. Misalnya berkaitan dengan di PMPDS kalau yang bersifat generalnya ada di sekretariat, yang bersifat peningkatan investasi ada di bidang promosi, ada bidang perizinan, ada bidang lainnya. Jadi ketua RB general ya, jadi sekretariat tim RB general Kasubag TU ya. Sedangkan sekretaris daripada itu adalah anggota dari fungsional dan pelaksana. Sedangkan yang tematik sekretariat timnya ada di Kasubag perencanaan ya, Kasubag efektif.
juga bosannya juga di bidang teknis. Lanjut.